Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk memfokuskan kamera otomatik dengan cara menembakkan pulsa gelombang bunyi ke objek dan mereka merespon baliknya menggunakan sensor. Pada uji awal, pulsa ditembakkan dari kamera tersebut ke objek berjarak 20 meter dan diperoleh respon setelah 120 milisekon. Seseorang hendak menggunakan kamera tersebut pada objek serangga dan mendapatkan respon setelah 12 milisekon. Laju bunyi di udara sekitar dan jarak tembak kamera ke objek serangga adalah... Oke, kita analisis terlebih dahulu soalnya. Jadi ceritanya di sini ada gelombang ultrasonik ditembakkan ya ke sebuah objek. Terus si objek itu mereka merespon baliknya. Berarti kan ada konsep pemantulan gelombang ya. Jadi kalau diilustrasikan ceritanya ini ada gelombang ya ditembakkan ke sebuah objek. Ini objeknya. Oke, pada uji awal, pulsa yang ditembakkan ke kamera berjarak 20 meter. Berarti dari sini ke sini itu 20 meter. Karena dipantulkan, ya berarti jaraknya itu jadi 2 kali lipatnya ya. Berarti jadi 2 kali 20 meter. Berarti S-nya, S pertamanya itu sama dengan 2 kali 20. Sama dengan 40 meter. Dan diperoleh respon setelah, berarti ada selang waktunya, ya, T1-nya itu 120 milisekon. Nah, kita konversi dulu, ya, dari milisekon ke sekon, berarti dibagi 1000, 120, dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3 sekon. Oke, pertanyaannya adalah laju bunyi di udara. Kita menggunakan konsep GLB, di mana V sama dengan S per T. Nah, berarti ini S1, ini T1. S1-nya itu berarti 40, T1-nya itu 120 dikali 10 pangkat min 3. Nah, 40 dibagi 120 itu 1 per 3 ya. Nah, 10 pangkat min 3 kalau dinaikkan jadi 10 pangkat 3 atau 1000 per 3. 1000 per 3 itu sama dengan 333,3 meter per sekon. Nah, dari sini berarti isinya antara A dan B. Selanjutnya, nah, seseorang hendak menggunakan kamera tersebut pada objek serangga dan mendapatkan respon 12 milisekon. Jadi, eksperimen kedua, ya, katanya selang waktunya itu 12 milisekon. Nah, berarti kita konversi lagi jadi 12 kali 10 pangkat min 3 sekon. Oke, pertanyaannya berapakah jarak tembak kamera ke objek serangga tersebut? Konsepnya sama ya, pemantulan seperti yang sebelumnya. Berarti kita cari juga jaraknya itu menggunakan konsep GLB. Berarti S sama dengan V kali T. Karena tadi ya, pemantulan, memantul, berarti jaraknya itu adalah 2 kali jarak dari kamera ke objek. Ya, berarti kita cari 2S, V-nya kita pakai yang 333,3, atau biar gampang hitungnya pakai yang 1000 per 3 dulu ya. Jadi 1000 per 3, T-nya itu 12 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita hitung 12 bagi 3, 4. S sama dengan 1000 dikali 10 pangkat min 3, habis ya. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3. Berarti S sama dengan 4, 2-nya pindah ruas. Berarti jadi 2 meter. Isinya itu yang B. Selanjutnya, soal nomor 4, gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8 adalah, nah ini di sini ada grafik V terhadap T, atau kecepatan terhadap T. Sebelumnya, kita kan sudah membahas ya, grafik hubungan V terhadap T, S terhadap T, A terhadap T untuk GLB dan GLBB. Nah, untuk grafik V terhadap T, kalau misalkan garisnya itu lurus, ya, seperti ini, itu tandanya adalah GLB, gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya konstan. Kalau misalkan grafiknya naik atau turun, ya, berarti itu GLBB. Nah, di sini, berarti kan grafik yang pertama ini GLB, nah, grafik yang kedua ini GLBB. Oke, yang ditanyakan adalah jarak S. Sebenarnya untuk mengerjakan soal grafik ini ada dua cara ya. Yang pertama itu cara persamaan, cara rumus. Yang kedua itu cara cepatnya, cara matematisnya. Oke, kita coba dulu cara yang pertama.
kita mau cari S. Gambar yang pertama itu adalah grafik GLB. Berarti diketahui V-nya itu sama dengan 5 meter per sekon, T-nya sama dengan 4 meter per sekon. Berarti S-nya, berarti S1 sama dengan V kali T kan? V-nya 5, T-nya 4, sama dengan 20 meter. Selanjutnya untuk grafik yang kedua itu GLBB kita cari ya, berarti S2. Lihat di sini. Berarti V1-nya sama dengan 5, V2-nya atau V akhirnya sama dengan 10 meter per sekon. T1-nya sama dengan 4, T2-nya itu sama dengan 8. Nah ini. Oke, kita mau cari jarak dari persamaan GLBB. Oke. GLBB itu kan rumusnya pertama ada VT, V0 plus AT. Yang kedua VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Yang ketiga S V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita mau mencari S, tapi di setiap rumus GLB itu ada nilai A-nya. Nah, berarti kita cari dulu A-nya. Oke. A-nya pakai persamaan yang pertama ya, VT sama dengan V0 AT. Berarti VT sama dengan V0 plus AT. Nah, ini V0-nya kita pindah ruas, jadi VT min V0 sama dengan AT. Berarti A sama dengan VT min V0 per T. Nah, ini kalau kalian ingat, ini tuh rumus percepatan, rata-rata. Di mana A sama dengan delta V per delta T, atau perubahan kecepatan tiap selang waktu. Oke, berarti kita cari dulu ya nilai A-nya. A sama dengan VT-nya kan itu berarti 10 ya, V2. 10 dikurang 5 per T-nya, selang waktunya itu dari 4 sekon ke 8 sekon. Berarti kita hitungnya 8 dikurang 4 ya. Berarti 10 kurang 5 itu 5, 8 kurang 4 itu 4. Percepatannya adalah 5 per 4 meter per sekon kuadrat. Oke, kita jangan dulu hitung ya. Selanjutnya, untuk mencari S-nya, berarti kita bisa pakai persamaan yang kedua dan yang ketiga itu bisa ya. Karena VT-nya ada, V0-nya ada, A-nya ada, T-nya juga ada. Bebas mau yang mana. Nah, coba kita cari pakai persamaan yang ketiga ya. Berarti S2 sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Oke. V0-nya itu sama dengan 5, T-nya itu kan berarti 4 ya. Nah, selang waktunya plus setengah, A-nya itu 5 per 4, T-nya itu 4 kuadrat, atau 4 kali 4. Oke, kita hitung 5 tambah 4 itu 20, tambah, ini bisa dicoret-coret, 4 bagi 2, 2, 5 kali 2 itu 10. Berarti S2-nya sama dengan 30 meter. Sehingga kita peroleh S-nya sama dengan S1 ditambah S2. S1-nya 20, S2-nya 30. Berarti jarak tempuhnya itu 50 meter. Nah, ini untuk cara 1. Cara 2-nya gimana nih? Kalau cara 2-nya gini, kalau mencari jarak pada sebuah grafik, kita cukup mencari luas dari bangun yang ada atau bangun yang terbentuk pada grafik ini. Nah, bisa dilihat ya, di sini kan kayak seperti ada dua bangun kan. Yang pertama itu persegi, yang kedua itu trapesium. Ya udah, berarti kita tinggal cari aja. Berarti S-nya itu sama dengan luas bangun pertama ditambah luas bangun kedua. Luas bangun pertama itu kan persegi. Luas persegi itu P kali L. Luas bangun yang kedua itu trapesium. Trapesium itu luasnya atas tambah bawah, atas tambah bawah, bagi 2 dikali tinggi. Oke, panjangnya 4. Lebarnya itu 5. Ditambah. Nah, kita tentuin trapesiumnya. Kan kalau trapesium itu kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini atas, ini bawah, ini tinggi. Nah, kita lihat di gambar ini. Berarti ini atasnya ya. Ini atas, ini bawah, ini tinggi. Kita masukkan ke persamaan, berarti atasnya itu 5, ditambah bawahnya itu 10, bagi 2, kali tingginya 4. Berarti ini 20, tambah, ini coret-coret 2,
5 tambah 10 itu 15, 15 kali 2 itu 30. Nah, jadi ada 20 tambah 30, 50 meter. Ya, lebih cepat kalau cara matematis. Isinya yang D. Soal nomor 7. Seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter. 1 detik kemudian, ia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. Anggap tidak ada gesekan udara dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jika kedua batu tersebut mencapai tanah bersamaan, maka kelajuan awal batu kedua adalah Oke, kita analisis soalnya. Jadi ceritanya di sini ada batu yang dijatuhkan oleh si anak tanpa kecepatan awal ya, karena ada kata-kata jatuh, berarti V0-nya itu sama dengan 0. Dari ketinggian, berarti H-nya sama dengan 20 meter. Oke, kemudian, 1 detik kemudian, berarti ada selang waktu ya. Selang waktu 1 detik, si anak itu melemparkan batu lain. Berarti ada batu lain ya, yang dilemparkan ke bawah. Oke, jika kedua batu mencapai tanah bersamaan, maka kelajuan awal batu adalah, berarti kita mau mencari V0-nya. Oke, batu pertama itu jatuh, batu kedua itu dilempar. Berarti konsep yang kita gunakan, yang ini gerak jatuh bebas, yang ini gerak vertikal ke bawah. Oke, kita punya selang waktu, berarti kita cari dulu waktu batu pertama itu jatuh ke tanah. Gitu ya. Waktu batu pertama jatuh. Oke. Pakai konsep gerak jatuh bebas ya, langsung aja. Sebelumnya kita pernah menurunkan rumus kan. Waktu benda jatuh itu sama dengan ya, T sama dengan akar 2H per G. Langsung aja. H-nya 20, berarti 2 kali 20 per 10. Berarti akar 40 bagi 10 akar 4. Berarti T-nya itu sama dengan 2 ya, akar 4, 2 sekon. Waktu batu pertama jatuh, T1. Nah, 1 detik kemudian, nah berarti kan waktu batu kedua jatuh itu atau T2 itu sama dengan waktu batu pertama jatuh dikurangi 1 detik ya, atau dikurangi selang waktunya. Selang waktunya delta T. T1-nya 2, selang waktunya 1. Berarti waktu batu kedua untuk jatuh ke tanah, agar bareng ya jatuhnya, berarti hanya 1 detik. Nah, sekarang kita tinjau untuk mencari kecepatan awal batu kedua untuk jatuh dalam waktu 1 detik ya, T2-nya. Oke, kita punya H, mau cari V0, punya T, bisa pakai persamaan yang ketiga ya. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. H-nya ada 20, V0 yang dicari, T-nya 1, setengah, G-nya 10, 1 kuadrat. Berarti ini 20, V0 tambah 10 bagi 2 itu 5 kali 1. Pindah ruas ya, berarti V0 sama dengan 20 dikurang 5. Sama dengan 15 meter per sekon. Jawabannya yang C. Soal nomor 12. Sebuah peluru ditembakkan dari titik A agar peluru tepat mencapai titik B, maka besar kecepatan peluru ditembakkan adalah, nah, di sini ada gambarnya, langsung ilustrasi. Diketahui ya, jarak jatuhnya itu atau X ya, kita biasanya simbolkan dengan S, itu sama dengan 4 meter. Selanjutnya kita mau menentukan kecepatan si peluru ketika jatuh gitu ya. Nah, di sini ada perubahan ketinggian. Kita bisa menggunakan konsep dari gerak jatuh bebas untuk menentukan waktu si peluru jatuh ke bawah, di mana T-nya sama dengan akar 2H per G. H-nya itu kan berarti jarak dari sini ke sini ya. Berarti tinggal diselisihkan. H-nya sama dengan HA dikurang HB, atau 20 dikurang 5. H-nya berarti 15 meter. Kita masukkan, berarti akar 2 dikali 15 per 10, sama dengan akar 30
per 10 atau akar 3 sekon. Ini waktu saat si peluru jatuh. Terus kita punya jarak yang ditanyakan kecepatan. Ya udah langsung saja kita pakai konsep dari GLB ya. Di mana V itu sama dengan S per T. S-nya 4, T-nya akar 3. Kalau di matematika, kalau penyebutnya akar berarti dikalikan nilai akarnya itu ya. Berarti kali akar 3 per akar 3. 4 per akar 3 kali akar 3 itu 3 kali akar 3. Isinya 4 per 3 akar 3 yang A. Oke, ini cukup simpel.